Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Noinsan dari Prodi Akuntansi. Urgensi pendidikan Pancasila. Mengapa pendidikan Pancasila itu penting? Dan apa urgensinya? Jawabannya ada 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu jas merah. Begitu kata Bung Karno. Pernyataan ini mengandung makna bahwa kita tidak boleh melupakan nilai-nilai dalam sejarah dan harus mengambil makna dari setiap peristiwa yang terjadi. Maka dari itu, semangat dan etos perjuangan di setiap peristiwa sejarah harus diwariskan pada generasi selanjutnya. Alasan yang kedua adalah alasan secara yuridis. Merujuk pada pesan konstitusi dan peraturan undang-undang perguruan tinggi, yaitu pendidikan Pancasila harus diajarkan kembali di perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pendidikan Pancasila harus diajarkan kembali di perguruan tinggi dan difokuskan untuk membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Alasan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Begitu juga itu kata Bung Karno. Pernyataan tersebut mengandung makna di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Dari itu, pendidikan Pancasila merupakan wadah untuk membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan bangsa. Berdasarkan alasan 3 tadi, jelas bahwa pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengajarkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi jelas, pendidikan Pancasila itu sangat penting, karena hal ini merupakan jalan suci untuk mempertahankan bangsa Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila. Pendidikan Pancasila juga harus bisa membangun kepekaan sosial atau sosial saintifis maupun tanggung jawab sosial. Mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Pengantar memahami pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah terbentuk dan tertanam pada masyarakat Indonesia jauh saat sebelum dirumuskannya Pancasila. Namun sebagian masyarakat Indonesia ada yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila tersebut, sehingga menimbulkan masalah yang serius sebagai berikut. Masalah yang pertama yaitu masalah kesadaran pajak. Masalah yang kedua yaitu masalah korupsi. Yang ketiga masalah lingkungan. Yang keempat disintegrasi bangsa. Yang kelima dekadensi moral. Yang keenam masalah narkoba. Yang ketujuh masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah yang kedelapan, masalah terorisme. Dari beberapa permasalahan tersebut, beberapa permasalahan terbukti bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak dilaksanakan dengan semestinya. Dengan demikian, masalah yang mendera Indonesia itu memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Perkuliahan pendidikan Pancasila sebenarnya salah satu wujud untuk melakukan penjagaan dan perawatan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pelemahan Pancasila bisa ditimbulkan oleh keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila oleh bangsa sendiri, yang menyebabkan Pancasila sebagai bintang penuntun secara perlahan akan meredup. Selanjutnya yaitu tinjauan historis Pancasila. Konsep ideologi Pancasila sebenarnya sudah ada sejak saat pada pergerakan nasional. Tetapi yang dapat dipandang sebagai monumen hasil pencarian sintesis gagasan antar ideologi itu adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Karena visi Sumpah Pemuda adalah mentautkan segala keragaman gagasan itu dalam satu kesatuan tanah air dan bangsa, serta dengan menjunjung tinggi bahasa dan persatuan Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda, kaum muda berusaha menerobos batas-batas
etno-religius atau lebih dikenal dengan etno-nasionalisme, dengan menawarkan bangunan nalar baru berdasarkan konsepsi kewarganegaraan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan atau lebih dikenal dengan civic nationalism. Seiring berjalannya waktu, kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik, pemerintah Jepang merasa perlu untuk membujuk pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, sehingga pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kaiso berjanji bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Dalam rencana Jepang, kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada 2 tahap. Pertama melalui BPUPKI dan yang kedua melalui PPKI. Yang selanjutnya, BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan melaksanakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah melaksanakan sidang dan menghasilkan beberapa gagasan-gagasan untuk dasar negara Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Lalu selanjutnya dibentuklah PPKI pada tanggal 12 Agustus 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sidang PPKI baru bisa terlaksana pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa sidang PPKI baru bisa terlaksana pada tanggal 18 Agustus? Karena pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok untuk mendesak agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dalam uraian-uraian tadi di atas sudah jelas bahwa dalam lintasan panjang sejarah konseptualisasi Pancasila pada setiap fasenya melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. Oleh karena itu, Pancasila benar-benar merupakan karya bersama para pendiri bangsa. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam karya bersama itu ada individu-individu yang memainkan peranan penting. Salah satunya yaitu Insinyur Soekarno. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.